Nah, humas itu di sini di dalam organisasi sosial itu mereka lebih berfungsi sebagai mereka itu penyampai informasi, dan mereka humas itu biasanya memfasilitasi pertemuan antara organisasi sosial tadi. Lalu ada organisasi buruh. Jadi di sini humas biasanya itu lebih ke lobbying. Humas itu lebih kayak sebagai perwakilan ketika misalnya ingin mengadakan dialog dengan pemerintah misalnya, atau mungkin dengan agent. Humas lebih pada fungsi yang lobbying dan juga negosiasi. Kemudian ada humas rumah sakit. Di sini humas rumah sakit ini biasanya humas berkaitan juga dengan pasien, karena biasanya kan ada kasus-kasus yang terjadi misalnya antara ketidakpercayaan antara pasien dengan rumah sakit. Nah, biasanya humas ini yang akan menjadi juru bicara, maksudnya dia akan berusaha menghubungkan atau mengkomunikasikan antara dua pihak, yaitu misalnya antara rumah sakit, dokter dan sebagainya dengan pasien. Lalu ada organisasi pendidikan, itu biasanya universitas, sekolah misalnya. Di sini humasnya lebih berfungsi sebagai penyampai informasi baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam di sini berarti misalnya dia akan mengumpulkan aspirasi misalnya dari orang tua murid dan dia akan menyampaikan dalam perusahaan. Sedangkan keluar itu dia biasanya akan mensosialisasikan program-program dari universitas ataupun sekolah terhadap mahasiswa atau murid dan juga orang tuanya. Kemudian ada humas organisasi keagamaan. Di Indonesia kita punya yang namanya Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Nah, mereka biasanya mempunyai humas di dalam organisasinya mereka. Humas di sini ya berfungsi untuk menyampaikan informasi terutama terkait dengan kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Atau mungkin paling gampang itu kita ingat setiap kali Lebaran mereka pasti akan menentukan tanggal berapa kita akan merayakan hari raya. Itu biasanya humas yang akan memfasilitasi informasi ini keluar dari organisasi itu. Lalu ada organisasi fundraising atau organisasi amal. Di sini mereka tujuannya itu biasanya mengumpulkan dana untuk suatu tujuan tertentu. Jadi misalnya ada kegiatan lelang atau kegiatan konser amal misalnya. Nah, humas ini biasanya dia akan membuat publikasi sebaik mungkin dan mungkin mengundang berbagai macam pihak yang nanti akan diundang dan berpotensi untuk memberikan dana sehingga fundraising itu mencapai targetnya. Jadi biasanya mereka setiap kali mau membuat acara mereka tuh punya target, misalnya kegiatan amal ini kira-kira ditargetkan 2 miliar. Nah, dengan 2 miliar itu kira-kira humas juga harus bisa membaca siapa saja sasarannya, kira-kira orang siapa saja yang bisa berpotensi memberikan sumbangan. Itu salah satu kegiatannya humas di organisasi fundraising. Ada pertanyaan sampai situ? Jadi kalau nanti misalnya Mbak ada yang berkeinginan misalnya untuk melanjutkan menjadikan humas itu sebagai profesi, jadi punya gambaran kalau misalnya saya bekerja sebagai humas di organisasi ini kira-kira saya akan bekerja seperti apa. Atau mungkin ada yang merasa saya sepertinya lebih cocok menjadi humas di bidang politik misalnya. Kenapa? Karena sepertinya itu lebih menantang karena kita akan bertemu dengan ya ayo Mbak Brigita, saya semangatin kalau gitu. Jadi misalnya dari sini kita juga ini bisa menjadi gambaran refleksi diri, kira-kira saya kalau saya memproyeksikan diri saya dalam dunia kehumasan, kira-kira saya itu yang menjadi humas yang di bidang apa misalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada. Saya lanjutkan ke modul 9. Oke, di sini kita akan membahas tentang profesionalisme dan etika humas. Jadi humas yang kita bicarakan uh, bukan hanya sekedar istilah tentang public relations, tapi di sini sudah menjadi suatu profesi.
Nah, apa itu profesi? Profesi itu berasal dari kata professeus dalam bahasa Latin yang artinya adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji. Dan orang yang profesional itu adalah orang yang memiliki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan dalam batas etika profesi. Atau secara singkat, kita akan sebut profesional itu adalah a person who does something with great skill. Jadi, ketika kita menjadikan humas sebagai sebuah profesi, berarti kita terikat dengan adanya batasan tertentu, misalnya dengan sumpah dan janji. Lalu, untuk menjadi seseorang yang profesional di bidang humas, kita harus punya kemampuan teknis dan operasional. Teknis ini kita dapat misalnya dengan mempelajari teorinya, ya kan? Yang misalnya mungkin dengan teori apa itu bagaimana kita menyusun riset. Lalu operasional itu adalah bagaimana kita berkomunikasi misalnya. Jadi di sini great skill ini itu terkait dengan kemampuan teknis dan juga kemampuan operasional. Lalu yang membedakan antara profesi, profesional, dan profesionalisme itu adalah sikap dan kemampuan seorang yang profesional. Jadi ketika kita memiliki sebuah profesi dan kita ingin menjadi profesional, kita harus punya skill. Tapi untuk mendapatkan profesionalisme itu kita harus memiliki kemampuan seorang profesional dan juga bersikap sebagai seorang profesional. Ya, kenapa dengan skill Mbak Brigita? Loh, iya, skill ini ada yang mereka sudah terlahir dengan skill, tapi iya kemampuan, tapi skill ini bisa dilatih. Jadi kalau misalnya sekarang merasa, aduh saya sepertinya kemampuan berkomunikasinya kurang gitu, atau mungkin saya sepertinya masih kurang bisa untuk mengidentifikasi misalnya apakah ini tepat atau tidak, bagaimana menyusun strategi. Nah itu bisa didapatkan dengan cara latihan yang terus menerus gitu, atau mungkin sering-sering ikut pelatihan, ikut seminar, atau ikut diskusi yang bukan hanya sekedar diskusi kita ngobrol dengan orang, tapi diskusi yang sifatnya itu ilmiah. Jadi secara tidak langsung itu akan membantu kita untuk mengembangkan pola pikir. Jadi skill tuh bisa dikembangkan. Betul. Ada yang masih bingung antara profesi, profesional, dan profesionalisme? Oke, profesi pekerja. Lalu untuk menjadi profesional bagaimana, Mbak? Skillnya apa yang harus dibutuhkan? Misalnya, kalau profesinya uh, humas ya, kita ngomonginnya humas ya. Misalnya Mbak menjadikan humas sebagai profesi, lalu untuk menjadi profesional itu skill yang dimiliki oleh humas itu apa saja? Kira-kira? Misalnya skill untuk berkomunikasi, skill untuk bernegosiasi, untuk bisa melakukan lobbying. Kemudian bagaimana humas juga bisa untuk misalnya menguasai untuk pembuatan media. Bagaimana membuat misalnya iklan yang baik atau membuat menyampaikan pesan yang baik misalnya. Itu skill yang harus dimiliki untuk menjadi seorang profesional. Nah, di sini disebutkan menjadi profesional itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki skill. Jadi, bukan hanya sekedar skill, tapi harus punya tanggung jawab profesi dan integritas pribadi. Dan yang ketiga itu mempunyai jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat. Dan yang keempat itu menjadi salah satu anggota profesi. Ini akan membantu. Jadi misalnya Mbak menjadi itu mungkin bisa di mute dulu. Misalnya Mbak menjadi anggota dari Perhimpunan Humas di Indonesia. Nah, kenapa dengan